kasih untuk semua hadirin yang sudah hadir hari ini. Pagi ini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana solusi Microsoft Teams ya di dalam Microsoft 365, di dalam produk bundle Microsoft 365 bisa membantu kita ya dunia usaha, pelaku bisnis terutama di masa pandemi ini ya, di mana kita membutuhkan solusi work from home yang benar-benar aman dan juga bisa memastikan seluruh pekerjaan kita bisa selesai dengan baik. Jadi mungkin ya pandemi ini tentunya sudah benar-benar mengubah cara kita bekerja. Kita bisa melihat bagaimana cara kita sekarang belanja ya, kemudian bahkan bukan cuma belanja barang-barang yang umumnya kita belanja di online, tapi juga sampai belanja kebutuhan sehari-hari ya, kemudian berbagai acara ya, meeting, kita bilang pameran, kemudian launching produk, dan juga semua aktivitas sekarang itu boleh dilakukan secara online ya. Apalagi yang sekolah, baik di sekolah dasar maupun juga sekolah lanjutan ya, bahkan dengan dunia kedokteran ya, kita bisa lihat sekarang begitu banyak aplikasi. Saya sendiri sudah setahun ini tidak ke dokter, hanya menggunakan aplikasi seperti Halodoc, Dokter dan sebagainya ya. Dan tentunya bagi kita bisnis perusahaan yang tetap perlu bekerja secara efektif, efisien dan juga aman ya, maka pandemi ini juga mau nggak mau sudah mengubah cara kita ini. Ya sedikit kita lihat ya, kalau sebelumnya di dalam kantor kita mengutamakan masuk ke dalam kantor, kemudian bekerja dengan coworker kita ya, rekan kerja kita dalam satu kantor ya, sehingga urusan kolaborasi dan juga keamanan itu adalah berhubungannya dengan ini kalau di luar kantor pengamanannya seperti ini, kalau di dalam kantor maka ini dianggap aman ya. Jadi sekarang ini sudah tidak berlaku lagi, karena seluruh pekerjaan memang dilakukan dari luar kantor. Jadi sekarang kita perlu membedakan yang bekerja dari luar kantor ini apakah karyawan atau apakah vendor. Jadi tidak lagi dibatasi dari sisi fisik ya, bahkan tidak bisa dibatasi dari sisi jaringan lagi. Karena karyawan kita pun perlu bekerja menggunakan berbagai macam jaringan. Dan tren yang ada adalah bahwa dengan seluruh dunia usaha dipaksa untuk bekerja secara online ya di dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini menyebabkan menjadi suatu kita bilang tren yang no way back ya. Jadi sehingga banyak perusahaan ya termasuk kita sendiri yang sudah mulai menyiapkan platform untuk bila sampai pandemi ini sudah berakhir pun maka sistem bekerja secara jarak jauh ini akan menjadi sesuatu yang normal dan wajar ya. Memang tidak 100%, tetapi umumnya sekitar 50% atau bahkan lebih ya, sebenarnya bila diterapkan dengan baik malah memberikan produktivitas yang lebih tinggi dibanding harus commute setiap hari ke kantor dan kemudian selesai kerja pulang kantor ya. Jadi artinya apa yang perlu kita bangun landasan baik itu sistem landasan teknologi yang perlu dibangun untuk menunjang bekerja dari rumah ini dengan baik itu nantinya juga akan menjadi standar, bahkan setelah pandemi pun akan terus dijalankan dan dipraktekkan. Ya, jadi sekitar berdasarkan survei 74% perusahaan itu menyatakan bahwa sistem bekerja secara jarak jauh ini yang sekarang sedang diterapkan bukanlah solusi sementara, tapi sebenarnya adalah solusi permanen ya. Nah, ini kesimpulannya bagi kita adalah dalam hal bahwa karena perlu menunjang sistem bekerja dari rumah ini dengan efektif dan efisien dan juga aman. Jadi proses transformasi digital ya itu menjadi sangat penting dan urgent ya. Boleh dari berdasarkan survei dari Boston Consulting Group 80% dunia bisnis di tahun lalu sudah menyatakan memang itu yang sedang dikejar. Jadi agenda utamanya bagi setiap teknologi business leader itu adalah bagaimana mengakselerasi proses digital transformasi di dalam setiap perusahaan. Karena prinsipnya di sini adalah kalau tidak berubah akan seperti nah, jadi, filosofi perubahan selalu sama. Namanya perubahan memerlukan jadi berdasarkan survei juga 3 hal utama
yang menjadi concern ya dari para business leader sehubungan dengan bekerja dari rumah ini adalah bagaimana caranya agar karyawan tetap bisa bekerja dari mana saja ya, tetapi tetap dengan efektif efisien, terutama mereka yang perlu berkolaborasi. Ya, bagaimana proses kolaborasinya, bagaimana cara kita bertukar file, ya, edit bersama, memaintain versioning file, dan komunikasi yang lancar, ya, seperti sebelumnya masih di dalam satu kantor. Kemudian poin kedua adalah security, bagaimana mengamankannya. Dan yang ketiga, ya, ini memang adalah kenyataan juga sejak pandemi 2 tahun terakhir, kalau kita memperhatikan berita dan juga ya beberapa klien kita juga sedang membantu klien kita, phishing ataupun spam berjenis phishing dan juga ransomware ini sekarang meningkat sangat tajam, ya, sangat tinggi di seluruh dunia, ya. Jadi begitu pesat, begitu banyak insiden yang makin dilaporkan, ya, dan juga ransomware aktivitas juga meningkat berkali-kali lipat sejak pandemi ini. Kenapa? Ya, karena di mana makin banyak kita bilang potensi target, maka tentu para cyber ini juga tentu makin giat berusaha ya mendapatkan keuntungan dari kondisi ini. Karena begitu banyak dunia usaha yang terpaksa pindah ke online, dan karena ini dalam waktu yang sangat cepat banyak yang masuk ke dunia online atau teknologi work from home ini tidak terlalu siap, ya, tidak dilengkapi dengan landasan teknologi maupun juga culture yang siap, sehingga lebih rentan terinfeksi oleh phishing maupun ransomware ini, ya. Dan ini yang juga di-identified oleh para pelaku cybercrime, dan mereka benar-benar meningkatkan serangannya di seluruh dunia, ya. Kita bisa lihat beritanya makin hari makin banyak di luar dan di dalam negeri. Ya, hari ini yang ada solusi dari ini adalah solusi yang berisi seluruh layanan produktivitas yang ada di Microsoft, ya, mulai dari Microsoft Office yang kita kenal, Word, Excel, PowerPoint, yang sekarang sudah sangat matang di dalam bila dioperasikan menggunakan sistem online, ya. Jadi lengkapi dengan online version maupun juga desktop version yang saling bekerja sama, ya. Dan kemudian ya email tentu kita sudah tidak asing lagi. Kita tidak perlu lagi menggunakan email server sendiri, semuanya sudah dihandle di dalam Microsoft Office 365 dengan kuota yang sangat besar, sehingga kita juga tidak perlu lagi menyimpan file PST atau simpan di hard disk, ya. Dengan Microsoft 365 tidak lagi ada masalah, waduh, hard disk karyawan kita, hard disk seorang user rusak, datanya perlu diamankan, bagaimana ini? Kalau dia ada di kantor saja sudah bikin masalah, ya, sudah bikin IT department pening kepala, apalagi sekarang dia ada di rumahnya, gitu ya, ada di rumah, komputernya, hard disknya bermasalah, datanya perlu diamankan, ya. Siapa yang melakukan backup terhadap data-data user di laptop tersebut, dan bagaimana proses jika hard disk rusak dan perlu ganti laptop baru, ya. Nah, ini semua dengan mudah dijawab oleh Microsoft 365, ya. Dan dengan organisasi seluruh dokumen dan filesnya di OneDrive dan juga di intranet. Jadi bahkan kita juga tidak lagi membutuhkan file server sebenarnya untuk di-sharing over VPN menggunakan OneDrive dan SharePoint. Dan topik utama kita hari ini adalah membicarakan Microsoft Teams, ya. Fitur-fitur Microsoft Teams yang akan nanti kita highlight. Di dalam Microsoft 365 juga dilengkapi dengan analitik, dan seluruh aplikasi ini dibangun di atas landasan security and compliance yang memang didesain untuk enterprise, sehingga baik ini dunia usaha kecil, menengah maupun besar sama-sama mendapatkan benefit security and compliance ini. Salah satu contoh singkat, ya, yang harus bagaimana
Kalau sebelumnya, kalau kita masih menggunakan legacy communication tools ya, kita mungkin ada sales kita yang perlu berkolaborasi untuk membuat quotation saja. Kadang itu dibutuhkan istilahnya tektok dengan banyak pihak gitu ya. Jadi kalau sekarang semuanya bekerja di rumah, tadinya mungkin sehari di kantor bisa menghasilkan misalnya 10 quotation, kalau kita tidak siap, bahkan satu hari bisa terhambat sampai puluhan kali lipat. Ya mungkin satu hari hanya bisa mengirimkan 1-2 quotation saja. Kalau memang quotation itu cukup kompleks dan memerlukan banyak pihak. Nah, ini adalah contoh. Ya, dan belum lagi berbagai proses lain ya yang pada dasarnya apa yang sudah kita biasa lakukan di kantor. Nah, sekarang begitu kita kerjakan dari rumah, ya, kalau hanya mengandalkan telepon, tektok bolak-balik, hanya mengandalkan email untuk dikirim, ya, itu cepat lambat dengan sangat cepat ya, seluruh email ini akan menjadi suatu masalah tersendiri dengan versioning filenya, karena user satu dengan lain mulai kehilangan acuan mana nih file yang terbaru ya, dan jika kita perlu mengakses file server di kantor ya menggunakan VPN itu kan tentu sangat memberatkan ya jaringan. Jadi ini menciptakan suatu skenario yang ya banyak bisnis yang menjadi sangat-sangat terhambat ya saat perlu beralih dari sistem bekerja di kantor ke sistem bekerja di rumah bila hal ini tidak disiapkan. Dalam 365 ini dengan mudah dijawab karena di dalamnya tersedia Microsoft Office yang secara simultan bisa dibuka di any devices, baik di device di kantor maupun device di rumah. Jadi kalau dengan Office Microsoft 365, seorang karyawan hari ini dia masuk ke kantor, bahkan kalau dia tidak bawa laptop ya, dia masuk ke kantor bekerja dengan PC sekalipun, setelah dia pulang ke rumahnya, waktu dia buka laptopnya, seluruh hasil pekerjaan sebelumnya itu masih sama. Ya, Microsoft Word Excel-nya, bahkan itu masih bisa meng-open last file yang sama. Ya, semuanya tersinkronize. Jadi bukan hanya location-nya saja, tetapi last file-nya pun ya, last access-nya pun sama. Jadi kita benar-benar bisa bekerja tadinya di satu PC, kemudian kalau saya buka di satu handphone, saya bisa membuka file tersebut. Ya, dan kita bisa juga meng-coulter, artinya bisa mengedit suatu file secara bersama, benar-benar bersama, sehingga masing-masing bisa melihat kursornya masing-masing. Kami sendiri sudah melakukan beberapa kali webinar mengenai fitur-fitur dari Microsoft 365 di luar Microsoft Teams. Jadi bila dari semua yang hadir di sini ada yang tertarik, nanti bisa disampaikan di feedback form saja. Kita akan berikan recording ya dari webinar-webinar kita untuk Microsoft 365 yang menunjukkan berbagai fitur bagaimana kita bisa bekerja dengan efektif menggunakan fitur-fitur yang ada di Office 365 ini, di dalam Microsoft 365 ini. Sekarang kita masuk ke dalam Microsoft Teams ya. Jadi Microsoft Teams adalah suatu platform bukan hanya untuk chatting sebenarnya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu hari ini semuanya di-invite menggunakan Microsoft Teams, di mana kita sudah join dalam satu webinar ya. Jadi di sini sebenarnya kita bisa chat langsung, kita bisa langsung coba juga sebenarnya seluruh peserta yang hadir hari ini ya, bisa bertanya, bisa juga sebenarnya kita sharing file ya. Jika memang nanti ingin ditunjukkan dalam Q&A bisa saja kita tunjukkan, dan kemudian bagaimana kita juga bisa memastikan bahwa file yang sudah diedit oleh seseorang itu tidak kehilangan acuannya, maksudnya mungkin saya edit satu versi, lalu ada rekan saya mengedit versi lainnya, maka kita tidak akan kebingungan karena semua bisa mengacu ke satu versi yang sama. Dan jika perlu, kita bisa selalu kembali ke versi sebelumnya untuk melihat di versi sebelumnya apa yang berubah ya begitu. Nah, jadi Microsoft Teams ini bukannya hanya untuk chatting dan kolaborasi, bukan hanya untuk chatting dan kolaborasi, tapi juga untuk meeting, calling, dan di sini juga kita akan meng-highlight hari ini adalah bagaimana hubungannya dengan aplikasi lain seperti apps and workflow. Jadi Microsoft Teams pada dasarnya bisa dianggap sebagai sebuah working hub, seperti pengganti layar desktop kita, gitu ya. Seluruh aktivitas sehari-hari itu bisa diakses dari layar Microsoft Teams. Teams sendiri itu memiliki 3 pilar utama, yaitu untuk menyediakan fitur Enhanced Virtual Communication, dan yang kedua adalah menyediakan koneksi ke berbagai aplikasi tambahan dan local tools,
Dan yang ketiga tentunya ditunjang dengan enterprise grade security untuk memastikan seluruh aktivitas yang kita kerjakan di Teams itu adalah aman. Nah, kita lihat satu persatu beberapa fitur kita highlight beberapa fitur saja dari masing-masing pilar ini. Di dalam virtual communication ini artinya kita pertama bisa discuss satu persatu yang mungkin seperti WhatsApp dan sebagainya. Tetapi konteksnya di sini adalah kalau dengan WhatsApp, pada saat seseorang karyawan masuk ke dalam perusahaan, tentunya dia menggunakan nomor pribadi. Jadi pada saat dia bahkan kalau dia suatu hari resign ya, tentunya juga seluruh percakapan WhatsApp itu akan dibawa. Bayangkan kalau dengan WhatsApp itu kita sudah bertukar banyak file, banyak data, maka saat karyawan resign ya seluruh datanya itu juga akan dibawa ya. Dan belum lagi ada resiko jika kemudian ya handphonenya hilang, walaupun dia belum resign, handphonenya hilang ya, maka itu data-data yang berhubungan dengan confidentiality, data-data confidential dari perusahaan itu menjadi sangat rentan ya untuk tersebar kemana-mana. Nah, percakapan di WhatsApp juga boleh dibilang tidak didesain untuk conversation ya. Nah, kalau di Teams ini semua dijawab. Teams ini pada dasarnya menggunakan akun email bisnis perusahaan untuk login. Jadi kalau seorang karyawan sudah resign, hari ini resign, hari ini juga, ya, maka seluruh aplikasi Teams-nya, historinya bisa hilang dari seluruh device-nya. Jadi tidak perlu lapor ke IT, ya, tidak perlu bawa komputernya dulu ke IT, tidak perlu handphonenya itu juga dibawa ke tim IT dulu untuk dihapus, sama sekali tidak perlu. Ya. Dari IT department setelah mendapatkan mandat dari perusahaan, tinggal hanya remove saja user atau email tersebut, maka seluruh history Teams-nya di device apapun yang dipakai oleh users, mungkin ada komputer di rumahnya sudah di-install Microsoft Teams, mungkin di handphonenya, seluruh isi percakapannya akan hilang. Ya. Dan dengan berbagai fitur keamanan yang disediakan juga, ya, Microsoft Teams ini sudah terintegrasi ke Office 365, dalam hal ini ke Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Jadi sehingga semua data-data tersebut juga tersimpan di dalam Microsoft, tersimpan di dalam SharePoint server yang bisa diakses dari Microsoft Teams langsung. Jadi memang Microsoft Teams ini sebenarnya dibangun di atas SharePoint. Jadi artinya seluruh data yang tersimpan di Microsoft Teams itu sebenarnya sudah diamankan oleh SharePoint. Jadi selama kita bekerja, seorang user, seorang karyawan bekerja, data-data tersebut akan selalu tersimpan di dalam Microsoft Teams-nya saja. Dan di dalam Office 365 itu ada berbagai protokol pengamanan yang bisa dilakukan untuk lebih lagi mengamankan filenya. Jadi dengan Microsoft Teams, kita melakukan chatting, discussion, meeting, tetapi bekerja sehari-hari tetap menggunakan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Ya. Jadi Microsoft Excel, PowerPoint ini tetap terintegrasi sehingga user tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Semuanya hanya satu set aplikasi yang ada di dalam Microsoft 365. Kemudian bahkan di dalam Teams ini kita juga bisa integrate dengan sistem calling ya. Seperti kalau di perusahaan kita sendiri, kita sudah menerapkannya. Jadi walaupun kita sekarang work from home, karyawan kita itu menelpon ke customer misalnya gitu ya, itu menggunakan Microsoft Teams. Ya, dari Microsoft Teams bisa dial langsung ke nomor HP ataupun nomor telepon lokal ya, nomor telepon Telkom lokal, PSTN dari customer, dan waktu di call dari Microsoft Teams sebenarnya itu callingnya dilakukan lewat kantor kita. Ya. Jadi tidak masalah karyawan kita ini sekarang ada di dalam kantor, di rumahnya, ya bahkan ada yang sedang di luar negeri, ya belum bisa pulang terhalang COVID. Jadi semuanya tetap seperti sedang di dalam kantor. Jika mereka menghubungi customer, ya dari manapun mereka berada menggunakan Microsoft Teams, yang terlihat oleh customer adalah nomor telepon PCman, nomor telepon kantor PCman yang call mereka. Ya. Jadi sistem telepon tidak lagi perlu menggunakan extension, kita tidak perlu lagi menggunakan pesawat telepon yang ditaruh di atas meja. Oh ini nama saya Pony, extensionnya misalnya ya 105.
Saya sekarang sudah lupa ya nomor extension telepon saya karena di meja saya di kantor sekarang sudah tidak ada salot telepon. Ya. Semuanya sudah digantikan dengan Microsoft Teams. Dan poin terakhir adalah Microsoft Teams ini bisa membuat meeting-meeting menjadi lebih baik daripada meeting-meeting biasa secara tatap muka. Kenapa? Karena di dalam meetings menggunakan Microsoft Teams ini, kita bisa langsung berintegrasi dengan aplikasi-aplikasi kita bisa record, bisa rekam, ya kan ya, dan otomatis semua user yang mungkin tidak sempat ikut meeting atau yang pada saat meeting mungkin ya pikirannya sedang kurang fokus, bisa melihat kembali ya rekaman meetingnya. Semua tersedia di Office 365. Jadi kita bahkan sekarang menggunakan prinsip ya, kalau meeting di kantor kita pun secara fisik pun kita menyalakan Microsoft Teams ya. Gunanya adalah kita tetap bisa menggunakan semua integrated tools-nya, bisa terkoneksi dengan seluruh data kita selama meeting, dan juga bisa direkam. Jadi benar-benar mengenhance bagaimana komunikasi itu bekerja, bukan hanya secara online, tapi juga secara tatap muka. Ini menjadi suatu kita bilang meetings experience yang lebih jauh lebih smart dibanding sebelumnya. Kemudian Microsoft Teams ini, ya, ini pilar keduanya adalah dia bisa diintegrasikan dengan ready-made apps and low-code tool. Jadi kita bisa menambahkan aplikasi-aplikasi, ya, kita bisa membangun workflow, aplikasi bahkan bot, ya, langsung di atas Microsoft Teams ini, terutama untuk enterprise akan terkait dengan bots-nya ini, dan kita bisa melakukan sistem kita bilang workflow ya, bagaimana sebuah dokumen jika di-create di suatu folder, maka perlu di-approve oleh seseorang yang lain, ya, dan kemudian mungkin ada pihak lain yang baru mengarchive-nya, melakukan backup-nya. Semuanya bisa dilakukan sendiri di dalam Microsoft Teams, sehingga alur dokumen itu bisa bekerja lebih fleksibel ya, tidak lagi bergantung kepada fisik. Ya, saya ambil contoh misalnya seorang sales men-create sebuah quotation. Quotation ini sebelum masuk ke folder quotation untuk kemudian di-submit, ini perlu di-approve oleh seorang manajer, misalnya begitu. Ya. Nah, itu dengan mudah bisa dilakukan, diwujudkan di Teams, sang manajer hanya memantau email saja, ya, dan begitu ada notification, maka dia bisa langsung open, oh ternyata ini ada salah satu anggota sales team-nya yang membutuhkan approval terhadap suatu quotation, dia tinggal approve, maka quotation tersebut juga otomatis baru muncul di folder quotation siap dikelola oleh tim mungkin operationnya atau istilahnya dikirim ke customer. Nah, hal-hal seperti itu. Begitu pula dengan mungkin invoicing ya, atau dokumen-dokumen delivery, dokumen-dokumen pengiriman barang, semua bisa di-automate dengan menggunakan hanya Microsoft Teams ini. Nah, Microsoft Teams ini juga bisa di-integrate dengan berbagai aplikasi jadi. Jadi di dalam Teams ini kita bisa add aplikasi tambahan di luar Microsoft ya, di dalam Microsoft ekosistem dalam yang dipublish oleh Microsoft sendiri maupun di luar ya. Yang dipublish oleh Microsoft mungkin ada Microsoft Task, ada Microsoft Planner dan sebagainya. Tapi di luar itu ya mungkin aplikasi-aplikasi helpdesk, bahkan aplikasi-aplikasi CRM seperti kita bilang Salesforce, aplikasi e-learning ya seperti Moodle ya, kita sendiri adalah juga Moodle Certified Partner Indonesia. Kita membangun suatu learning management system yang bisa diintegrate langsung ke dalam Microsoft Teams juga, dan berbagai aplikasi-aplikasi lain lagi yang semuanya sekarang sudah terhitung sekitar 450 aplikasi, tinggal ditambahkan saja. Project management ya mau menggunakan Asana, helpdesk mau menggunakan Jira atau Zendesk, itu semua bisa di-connect langsung ke Microsoft Teams. Dan yang terakhir tadi adalah bots ya. Bots ini adalah proses AI yang bisa dibangun di atas Microsoft Teams. Ini kalau jika kita adalah enterprise yang ingin membangun suatu sistem learning kepada karyawan kita, employee kita, supaya merendahkan proses pembelajaran atau menekan kebutuhan resources dan helpdesk, itu bisa mulai mengembangkan bots. Ya, enterprise grade security artinya karena Microsoft Teams ini sendiri datanya 100% itu ada di dalam SharePoint. Ya, SharePoint Online. Nah, SharePoint Online sendiri adalah suatu produk ya, suatu produk
untuk penyimpanan data dan pengelolaan dokumen yang sudah sangat matang dan mature, ya, bisa dibilang seluruh sekitar kita bilang hampir 70% ya, dari 70% dari kita bilang the top Fortune 500 itu semua menggunakan SharePoint Online ini maupun SharePoint On-Prem sebelumnya. Dan ini sendiri sudah terus terus mendapatkan pengakuan terutama dari badan-badan regulasi dan juga berbagai standar seperti ISO, ya, kemudian juga HIPAA dan juga berbagai protokol keamanan yang ada di dalam seluruh dunia industri, ya, seluruh industri standard yang ada itu pada dasarnya SharePoint Online ini boleh dibilang adalah salah satu yang kita bilang leading ya dalam document and storage management. Dalam arti dia bisa memberikan suatu environment di mana user bisa berinteraksi dengan dokumennya, tidak masalah dia ada di dalam kantor maupun luar kantor karena hanya menggunakan protokol HTTPS saja, ya, tidak perlu VPN juga. Sudah dilengkapi dengan multi-factor authentication yang bisa di customize sesuai kebutuhan kita, ya, dan kebutuhan security kita, dan juga proses sharing, approval, semuanya berjalan di dalam SharePoint Online ini, sehingga sama sekali tidak menggunakan suatu aplikasi add-on tambahan lainnya, ya, termasuk untuk perlindungan kehilangan data seperti data loss prevention, ya, maupun juga untuk urusan rights management. Ya. Di SharePoint itu bahkan kita bisa membuat sebuah dokumen yang kita bilang, oke, dokumen ini bisa diedit oleh rekan saya, misalnya host, ya, Ida, gitu. Bisa di-read oleh rekan saya, misalnya Angga, gitu, ya. Jadi Ida bisa edit dokumen saya di SharePoint Online ini, tetapi dia sendiri tidak bisa memberikan akses tambahan ke orang lain karena saya adalah owner-nya. Saya sudah menentukan dokumennya hanya boleh diedit oleh Ida, bisa di-read oleh Angga, atau mungkin bisa di-read oleh siapa lagi. Saya sebagai owner dokumen ini menentukan siapa bisa edit, siapa bisa read. Mereka yang bisa edit, misalnya Ida, tidak bisa menambah orang lain untuk bisa view juga. Jadi semuanya ini tetap ada dalam lingkup fitur information rights management yang ada di dalam SharePoint Online. Dan SharePoint Online inilah yang menjadi landasan dokumen di dalam Microsoft Teams. Jadi salah satu kita bilang security features yang paling tinggi boleh dibilang sekarang ya ada di dunia industri di dalam IT industry. Yang lebih tertarik dengan latar belakang teknologi di dalam Microsoft Teams, saya bisa share dengan cepat saja di slide ini. Jadi pada dasarnya Microsoft Teams sendiri, ya, itu berjalan di atas SharePoint Online. Nah, kita bisa lihat SharePoint Online ini sebenarnya semua juga terhubung ke seluruh aplikasi lain, ya, terutama dengan sistem email di dalam Exchange dan juga Note di dalam OneNote dan Groups di dalam Office 365. Tetapi semuanya ini berpusat ke Azure Active Directory. Jadi artinya di Azure Active Directory, bahkan kita mendapatkan fitur multi-factor authentication, kita bisa self-service reset password, kita bisa melakukan pengamanan login hanya dari jaringan-jaringan tertentu. Oh, kita mengaktifkan di Azure Active Directory kita bahwa user hanya bisa login dari devices yang sudah di-approve atau di-sanction oleh IT department. Itu otomatis semua aplikasi-aplikasi seperti SharePoint Online dan Teams itu akan ikut. Gitu. Jadi kerangka manajemen di dalam Office 365 itu tidak lagi bagaimana ya cara saya mengamankan Teams, bagaimana ya saya cara mengamankan email saya, bagaimana ya saya cara mengamankan SharePoint Online saya, tidak lagi. Ya pada dasarnya security-nya semua terpusat sebenarnya ke Azure Active Directory. Sedangkan si SharePoint Online, Exchange dan sebagainya ini adalah aplikasi yang memakai si landasan security yang sudah disediakan oleh Azure AD. Ya. Azure AD sendiri ini ada yang versi kita bilang free-nya, maksud bukan free ya, kita bilang basic tier yang kita dapat dari layanan Microsoft 365 versi yang paling basic.
kita sebut Microsoft 365 Basic, dan bisa di-enhance dengan berbagai macam advanced security tambahan jika kita subscribe ke Microsoft 365 lebih tinggi, misalnya Microsoft 365 Business Premium. Microsoft Teams juga bisa diintegrate ya dengan berbagai devices jika dibutuhkan. Jadi yang paling pasti minimal kita bisa menggunakan mobile devices, kita bisa menggunakan komputer udah jelas ya, baik itu macOS maupun Windows ya sudah pasti. Dan bisa diintegrate ya juga dengan berbagai audio video, kita bilang audio peripherals ya, audio peripherals seperti mungkin ada pesawat telepon yang ada layar ada touchscreen-nya ya, atau sebuah Android phone misalnya ya, atau yang sekarang mulai populer ini adalah untuk menggantikan papan tulis ya di dalam ruang meetingnya menggunakan smart whiteboard digital seperti ini ya. Untuk Teams Room kita juga bisa bangun suatu ruang meeting khusus ya yang sudah fully automated menggunakan Microsoft Teams. Jadi orang tinggal masuk saja ke ruangan itu, tinggal duduk ya, tekan satu tombol, maka dia sudah terhubung di dalam suatu VCon room ya, dilengkapi dengan video ya, dan juga sebuah tablet ya di atas meja yang sudah menyediakan berbagai fitur interaksi. Jadi seseorang bisa masuk ke ruang Teams Room tanpa membawa apa-apa ya, masuk dia hanya duduk dan tekan satu tombol, dia terhubung ke dalam VCon. Dan karena ini adalah smart meeting, apapun yang dilakukan di meeting itu, selesai meeting, nanti dia kembali ke mejanya sendiri, recording meetingnya, seluruh catatan-catatan dalam meetingnya, itu dia bisa akses dari Microsoft Teams di layar komputer dia sendiri. Gitu, ya. Itu berbagai devices yang kita bisa connect ke Microsoft Teams. Ya, ini adalah contoh gambaran bagaimana Microsoft Teams ini, screenshot kita bilangnya, screenshot bagaimana Microsoft Teams ini bisa memprovide fungsi yang tadi saya sebutkan tadi ya, workflow dan juga aplikasi-aplikasi tambahan. Workflow ini menggunakan modul bernama Microsoft Power Automate yang memang sudah included di dalam Microsoft 365 juga ya. Microsoft Power Automate ini yang tadi saya bilang adalah tugasnya untuk membuat workflow bagaimana suatu dokumen ya misalnya di-create di satu folder dalam SharePoint perlu di-approve oleh siapa ya, dan kemudian setelah di-approve perlu dikirim kemana ya. Kalau Power Apps itu benar-benar aplikasi mobile ya. Power Apps itu benar-benar adalah aplikasi mobile yang bisa diinstal di iOS maupun Android oleh semua karyawan ya. Jadi seorang kita di IT department sekarang, atau tidak perlu IT department, bahkan seorang user yang memang mengerti bagaimana proses suatu proses bisnis bekerja, bisa juga langsung membuat suatu aplikasi tanpa coding sama sekali menggunakan drag and drop. Bagi yang tertarik, kita juga sudah pernah mengadakan webinar mengenai Power Apps ini. Nanti jika tertarik bisa disebutkan saja di dalam feedback formnya. Dari kita nanti akan mengirimkan link recording webinar Power Apps kita, ya, dan juga Power Automate itu masing-masing sudah ada webinarnya juga, ya. Semua ini kita bisa kirimkan linknya. Jadi baik Microsoft Power Automate bisa kita provide link recordingnya, Microsoft Power Apps juga kita bisa provide link recording untuk webinar kita. Dan untuk ini tadi ada screenshot Power. Maaf saya belum advance slide saya tadi belum memajukan slide saya untuk Power Automate. Ini contoh ya, di sebelah kanan terlihat bagaimana caranya membuat suatu workflow di Power Automate. Tidak ada coding, tapi menggunakan diagram-diagram seperti di kanan ya. Jadi kita tinggal mendrag aja suatu icon bernama when a file is created in a folder ya, get my profile, create an approval, semuanya bisa dilakukan dengan drag and drop langsung di dalam layar Power Automate ini. Ya, dan tidak perlu khawatir juga kalau kita apakah saya belum mengerti sama sekali, itu ada video tutorialnya yang sangat simple, bisa ditonton dalam 1 jam kita akan mengerti konsepnya, dan kemudian kita bisa mencoba mengerjakan sampelnya ya. Jadi bisa dibilang kalau kita mau meluangkan waktu 1 hari saja ya, kita bisa bilang seseorang yang punya, ya tidak perlu seorang programmer ya, luangkan waktu 1 hari jika mau
maka setiap orang sebenarnya bisa membuat workflow-nya sendiri, ya, menggunakan tutorial yang semua sudah disediakan. Jadi hanya nonton videonya, mencobanya. Dan kemudian pada saat kita membuat workflow, nah ini yang unik, sudah tersedia pre-built templates. Jadi template-template yang udah jadi, tinggal dipilih aja. Misalnya, saya mau template bernama, saya mau ambil sebuah, jika ada email masuk, maka attachment-nya tolong langsung di-save ke folder saya. Itu tinggal dipilih aja. Ya, tidak perlu dikerjakan lagi, bahkan kita tinggal pilih dan aktifkan. Gitu. Ya, ini semua tersedia di dalam Power Automate. Ya, sekali lagi, jika tertarik, kita bisa mengirimkan link recording. Kemudian untuk Power Apps, ini sama. Ini adalah contoh bagaimana aplikasi Power Apps itu dibuat di sebelah kanan, sama, tidak ada coding juga. Sistemnya drag and drop, itu menggunakan berbasis AI. Jadi kita perlu menyediakan sebuah file, misalnya file Excel gitu, ataupun bisa juga sebuah SharePoint list ya. SharePoint list ini bisa dianggap sebagai pengganti database lah ya gitu ya. Kita hanya siapkan saja, mungkin di sini diambil contoh sebelah kanan itu kita menyebutkan ada field bernama nama ubin ya. Kemudian jenis ubin, harganya berapa. Setelah kita siapkan tabel itu, kita launch Power Apps Studio-nya ya. Power Apps Wizard-nya, dan kita bilang tolong create aplikasi terhadap data yang saya berikan tadi. Maka otomatis dia langsung membuat 3 buah layar untuk mobile application kita. Satu layar untuk menampilkan isi, satu layar untuk meng-add data, ya. Satu layar lagi untuk satu layar untuk view data ya, satu layar untuk add data ya, dan satu layar lagi kalau saya langsung untuk delete, maaf gitu. Jadi otomatis dia membuatkan. Nah, lalu kalau kita ingin customize lebih jauh ya silakan gitu ya. Ya sama, ini juga tersedia video recordingnya, nanti kita bisa kirimkan juga jika tertarik bagaimana membuat aplikasi di Power Apps. Ya, untuk Power BI yang mungkin juga ini umumnya jika kita bisa melakukan berbagai analytics ya menggunakan Power BI. Power BI ini juga sudah integrated ya di dalam Microsoft 365. Versi basicnya sudah disediakan, bisa dipakai untuk mengolah atau menampilkan data-data yang dinamis ya. Bagi yang sering menggunakan Excel sebelumnya, ini akan sangat tertarik menggunakan Power BI. Karena Power BI ini kita bisa bilang ini adalah reporting tools, seperti saya suka istilahkan seperti Excel reporting on a steroid gitu. Jadi fiturnya bisa semudah kita mengoperasikan Excel ya di dalam membuat reporting, tapi hasilnya luar biasa. Ya. Lalu kembali ke Microsoft Teams sendiri ya, saya akan mengakhiri slide saya untuk kemudian mempersilakan rekan saya dari Pak Thomas ya dari Adobe akan memberikan presentasinya. Nah, jadi di sini yang kita ingin berikan kesimpulan adalah bahwa Teams ya bisa memberikan suatu working hub ya, bukan hanya suatu aplikasi, tapi benar-benar bisa menggantikan layar desktop kita. Karyawan kita bisa bekerja di sana, chatting, bertukar data, mengedit dokumen, ya, dan melakukan seluruh kegiatan sehari-hari hanya di dalam Teams. Jadi Teams ini bisa menjadi pengganti dari media komunikasi secara fisik. Ya, jadi artinya kalau nggak ketemu, ya kita tidak ketemu di kantor, tapi ketemunya di Teams. Nah, kenapa Teams ini menjadi penting? Kalau menggantikan ketemu di kantor, kenapa kita nggak online meeting aja? Karena online meeting aja sebenarnya nggak ada gunanya. Ya. Kalau hanya sekedar bisa berbicara dan melihat muka rekan kita, itu video call biasa juga bisa. Tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi ya dengan semua data-data kita, dengan sebuah file kita, nggak saling menimpa, nggak perlu repot-repot saya kirim email, ini versi 1, lalu teman saya edit, ya kirim versi 2, tanpa tahu ternyata rekan saya yang lain sudah mengedit versi 2-nya juga, konflik. Itu hal yang sangat-sangat ya mengganggu pekerjaan kita sebenarnya, kalau tidak ditata kelola dengan baik. Ya. Dan di dalam Teams ya tersedia berbagai fitur, melakukan approval, kemudian juga ada shift and task management ya. Ini adalah dua hal yang kita bilang sangat powerful untuk kita pakai menunjang kegiatan work from home ya, seperti yang ada sekarang. Ya, baik. Itu saja presentasi dari saya hari ini untuk Microsoft Teams.
Sekali lagi, ini adalah kita mengenalkan fitur-fitur dalam Microsoft Teams ya. Jadi jika ada yang, oh ya maaf, ada screenshot approval-nya. Jika ada yang ingin tertarik lebih lanjut, tentunya bisa nanti ditanyakan di chat. Dan jika ingin melihat demo dari Microsoft Teams, kita juga sudah adakan di webinar sebelumnya. Kita juga bisa mengirimkan linknya. Tapi yang kita ingin highlight di sini adalah bahwa di dalam Microsoft Teams bukan hanya untuk chatting dan kolaborasi, tapi ada fungsi approval yang kita bisa pakai. Ya. Kemudian juga menggunakan shift and task management. Kita bisa mengelola task ya secara virtual, jadi supaya jelas dalam satu tim kerja siapa melakukan apa. Ya, ini adalah contoh bagaimana bahkan diterapkan secara fisik. Ya. Kita bisa, ini contoh suatu supermarket ya gitu ya. Dia seorang supervisor mengunjungi suatu tempat dan kemudian oke, ini perlu di clean up, dia tinggal foto saja, dia tinggal klik add ya di dalam aplikasi dalam tas tersebut, maka otomatis itu nanti petugas mereka yang dikirim sang yang bertugas untuk membersihkannya akan menerimanya dalam bentuk notification-nya di Microsoft Teams di dalam tas. Di dalam fitur task di dalam Microsoft Teams. Nah, di task ini juga terlihat jelas, oh tugas-tugas saya apa aja. Siapa yang memberikan task ini kepada saya. Jika sudah selesai dikerjakan, dia hanya update kembali ke dalam task, dan sang supervisor pun sudah melihat, oh ini sudah diselesaikan dengan baik. Jadi ini seperti to-do list, ya, suatu simple task management yang sudah mungkin banyak kita pakai sehari-hari. Tapi ini sifatnya terintegrasi ke dalam Teams. Ya, jadi kita tidak perlu meng-add, oke ini saya mau ngirim task, tapi ditugaskan kepada user A, user B. Pada dasarnya, seluruh perusahaan yang sudah memiliki email perusahaan, otomatis mereka adalah Teams user. Ya, jadi tidak perlu lagi ada kebingungan saya kirim WhatsApp kepada siapa dan ingin di-remind oleh siapa. Ya, ini semuanya bekerja menggunakan akun email bisnis kita. Ya, itulah kelebihannya dibanding kita harus, oh, saya menggunakan berbagai aplikasi lain, mungkin saya pakai WhatsApp untuk melakukan ininya, meeting saya mungkin menggunakan Zoom, akun usernya apalagi. Nanti kalau udah selesai chatting, saya mesti kirim datanya kirim kemana, begitu ya. Follow up-nya di mana? Ini semuanya sudah terintegrasi di dalam Microsoft Teams. Ya. Ini saya berbagai fitur yang dipakai untuk memonitor kita bilang operasional dari si Teams ininya di bagi IT department, bahwa ini juga tersedia dengan logging yang efektif untuk mendeteksi masalah ini sebenarnya kemarin itu adalah apakah masalah bandwidth ya atau ada masalah lain. Jadi bagi karyawan yang mengalami istilahnya oh kemarin meetingnya tidak lancar, oh suaranya putus-putus gitu ya. Kita bisa melakukan call health analysis sehingga untuk mengetahui, oh ini memang karyawan tersebut internetnya perlu diupdate. Oh enggak, ini masalahnya lain, ini masalah bukan masalah bandwidth. Itu semua juga bisa diketahui ya, dari call health analysis. Sangat berguna juga di dalam men-support ya suatu sistem WFH menggunakan Microsoft. Ini ada contoh tadi ya, bagaimana kita bisa meng-add aplikasi di dalam Microsoft Teams. Contohnya kita bisa add aplikasi baik di luar Microsoft, di dalam Microsoft maupun di luar Microsoft. Ini contohnya kita bisa meng-add Adobe Sign ya, yang sebentar lagi akan didemokan oleh rekan saya dari TechPack. Baik, itu saja. Ini ada beberapa fitur saja saya lakukan. Ya. Ini terakhir saya tutup dengan bot tadi ya. Jadi tim custom solution example. Jadi tim sini bisa dibangun sampai membuat benar-benar suatu aplikasi yang custom menggunakan Power Apps dan juga bot ya seperti ini. Ya. Jika tertarik ya nanti kita juga akan kirimkan link recordingnya. Ya, itu saja dari saya slide presentasi hari ini ya. Supaya bisa menambah wawasan mengenai Microsoft Teams. Dan tempat saya kembalikan ke host. Silakan ya. Baik, terima kasih banyak Pak Poni atas presentasinya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom chat, nanti akan kami bantu jawab pada saat sesi Q&A ya Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke next session yaitu Bapak Thomas TechPack yang akan membahas mengenai Adobe Sign dan nanti kemudian akan ada sesi demo dari Bapak Rinaldo. Baiklah untuk Pak Thomas, saya persilakan.
Saya perkenalkan, nama saya Thomas, saya adalah pimpinan dari PT Tekpak, dan kami adalah eksklusif Adobe distributor di Indonesia. Kami mewakili Adobe, dan kami membantu customer maupun partner yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai solusi Adobe, terutama Adobe tata elektronik Adobe Sign. Berbicara mengenai tata elektronik ya di masa pandemi ini adalah merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari, karena kita sekarang beralih dengan digital disruption, ya adanya perubahan-perubahan ke era digital. Tadi disampaikan oleh Pak Moni, ya. Tetapi perubahan ke arah digital ini membutuhkan dua hal utama. Pertama adalah dari sisi kenyamanan, bahwa pengguna atau peralihan ini tidak membuat satu hal baru seperti misalnya menjadi sulit atau menjadi sebuah hal yang menambah beban. Yang kedua adalah selain kenyamanan adalah keamanan. Tata elektronik itu harus memberikan keamanan bagi kita ingin melakukan suatu bisnis proses terhadap pihak ketiga, pihak keempat, dan maupun di pihak internal, bahwa itu semua bisa berjalan dengan otomatis, kemudian aman, dan juga bisa dimonitor. Tentu saja juga memenuhi aspek dari sisi legalitas ataupun dari sisi hukum. Nah, Adobe sebagai penyedia atau sebagai leader untuk tata elektronik itu adalah bagian dari disebut dengan Adobe Document Cloud. Ya, Adobe itu ada Adobe Sign, itu memiliki API yang bisa diintegrasi dengan aplikasi sendiri yang di-develop sendiri, maupun juga terintegrasi dengan ekosistem daripada vendor-vendor besar lainnya. Nah, tujuan utama dengan adanya tata elektronik ini adalah kita ingin meningkatkan produktivitas, meningkatkan dari kepuasan customer, dan juga mempercepat sebuah proses digitalisasi. Berbicara mengenai Microsoft, bahwa Adobe adalah satu-satunya provider e-signature yang direkomendasi oleh Microsoft. Tadi dijelaskan Pak Poni, bahwa Teams adalah untuk kolaborasi. Di dalam Office 365 semua udah ada modul Adobe Sign di dalamnya. Jadi kita bisa menggunakan Adobe Sign melewati aplikasi Microsoft. Ya, kita bisa melihat di sini ada Teams, kemudian ada SharePoint, kemudian aplikasi frontend seperti di Word, Outlook, PowerPoint. Dan juga Adobe Sign itu terintegrasi dengan single sign-on di dalam Microsoft Azure. Nah, tujuannya adalah supaya memberikan kenyamanan bagi para user pengguna untuk menggunakan dana elektronik langsung dari aplikasi. Itu tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan percepat produktivitas. Kemudian adanya workflow yang merupakan sebuah proses otomatisasi. Tidak ada proses manual dan juga kita menghindari penggunaan kertas. Kemudian berbicara mengenai di sisi kepastian ataupun dari sisi compliance atau legalitas, Adobe Sign itu memenuhi unsur legalitas secara internasional maupun secara Indonesia. Diakui oleh industri yang bergerak di internasional seperti ISO, kemudian PCI, kemudian HIPAA, kemudian di Eropa dan sebagainya. Dan untuk memberikan suatu compliance itu dibutuhkan namanya adalah autentikasi kepada orang yang menandatangan. Untuk menjamin bahwa penandatangan itu adalah benar, Adobe Sign memiliki namanya adalah multi-factor authentication atau MFA. Nah, multi-factor authentication ini adalah kita gimana mengidentifikasi orang yang dituju. Ya, seperti misalnya kita memiliki email orang yang kita tuju. Apakah email itu cukup? Pastikan orang itu adalah benar. Nah, Adobe memiliki namanya MFA, yaitu menggunakan password, di mana orang itu harus memasukkan password yang telah ditentukan untuk membuka sebuah dokumen. Selain itu juga Adobe memiliki MFA dalam bentuk PIN, yaitu Adobe Sign akan mengirimkan dalam bentuk PIN code kepada phone atau SMS. Selain itu juga ada tapi dipakai di luar negeri dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk National ID atau KTP, kemudian juga dalam bentuk smart card. Nah, di Indonesia kita menggunakan password dengan PIN dan menggunakan login Adobe Sign sebagai MFA-nya. Nah, prosesnya sendiri untuk berbicara mengenai digital disruption, Adobe Sign mengatakan 100% digital.
Ya, di mana kenyamanan customer itu bisa menggunakan Adobe Sign semua menggunakan 100% secara elektronik. Jadi seperti kita memulai sebuah aplikasi, misalnya dari Office, kemudian ataupun dari web. Nah, kita bisa menjalankan memanggil Adobe Sign untuk proses tanda tangan dokumen. Setelah itu bisa memberikan reminder dan memberikan deadline kepada dokumen itu tersendiri. Kemudian reminder itu bisa diakses melalui handphone, di mana Adobe juga bisa menjalankan Adobe Sign melalui smartphone. Dan prosesnya tanda tangan juga bisa melalui smartphone. Sehingga konsep daripada kenyamanan Adobe adalah device mana saja bisa makan selama dia terhubung ke internet. Kemudian dia juga bisa di mana saja. Dia bisa berakses dari mana saja mereka berada. Dan kita tahu dengan work from home ini, kebanyakan orang bekerja di rumah. Kita paling tidak membutuhkan handphone untuk mungkin mengecek email, maupun juga bisa menjalankan proses signature atau menandatangani dokumen yang dikirimkan. Nah, selain itu juga bisa menggunakan enterprise application, ya, karena Adobe itu bisa integrate dengan vendor-vendor besar lainnya. Nah, ini adalah bagaimana Adobe memberikan kenyamanan kepada customer. Dari sisi keamanan, Adobe memberikan proteksi terhadap dokumen seperti ada enkripsi, kemudian adanya pelindungan supaya dokumen itu tidak bisa diubah. Nah, itu adalah beberapa tanggapan dari saya, dan customer Adobe Sign sudah banyak sekali karena sebagai leader Adobe Sign itu dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Di Indonesia kami sudah banyak customer-customer besar yang menggunakan Adobe Sign, perusahaan asuransi, perusahaan BUMN, perusahaan oil and gas, kemudian perusahaan-perusahaan seperti service provider. Banyak sekali yang sudah menggunakan Adobe Sign untuk proses digitalisasi, dokumentasi, dan tanda tangan elektronik. Selanjutnya sesi demo dari Pak Reynaldo. Pak Reynaldo, apakah sudah ready Pak Reynaldo? Iya, halo Ibu, saya udah ready. Oke, siap. Lanjutkan Pak. Oke, iya. Jadi selamat siang semuanya. Jadi salam kenal. Perkenalkan, nama saya Reynaldo Putra. Saya sebagai teknikal dari PT Techpack Indo Informatika. Oke, jadi pada siang hari ini saya akan mendemokan bagaimana cara penggunaan kita secara umumnya menggunakan Adobe Sign. Nah, Adobe Sign ini berbentuk 100% cloud. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi apapun, cukup kita hanya menggunakan akun kita untuk login dan kita sudah bisa langsung masuk ke sistem Adobe Sign. Oke, jadi di tampilan awal ini kita bisa melihat ada bagian in progress dan waiting for you yang bisa kita lihat, bisa kita track dokumen tersebut sampai mana aktivitas dari dokumen tersebut. Kalau waiting for you, kita bisa lihat juga mungkin ada yang harus dokumen kita tanda tangan atau di approve dan lain sebagainya. Oke, nah terus kita juga lanjut ke bagian logo ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada mempunyai logo dari company, itu kita bisa masukkan di sini. Jadi pada saat pengiriman dokumen akan tertera juga logo dari company kita. Jadi agar lebih formal dalam pengiriman dokumen. Oke, jadi saya coba langsung aja untuk request signature di sini. Nah, terus saya coba memasukkan untuk beberapa email. Nah, di sini saya coba memasukkan 4 email. Nah, termasuk saya sendiri di sini. Terus dalam workflow standar ini kita bisa lihat ada proses sekuensial yang ada angka 1, 2, 3, 4 ini. Nah, itu merupakan workflow dari standarnya. Jika kita tidak ingin memasukkan secara langsung ini, kita juga bisa mendesain workflow tersebut. Jadi agar siap kita pakai saja dan tinggal kita kirim dan memasukkan dokumen. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi kita untuk proses sekuensial ini, dokumen akan dikirimkan ke orang pertama dulu. Setelah selesai ditandatangan, baru bisa terkirim ke orang kedua dan seterusnya. Jika belum, maka dia tidak akan bisa terkirim ke orang kedua. Nah, atau kita juga bisa memilih proses paralel. Jadi 4 orang ini akan langsung mendapatkan dokumen yang jadi langsung ditandatangan. Oke, kalau untuk kita mencampurnya itu juga bisa. Jadi kalau saya memasukkan
maksudnya angka 2 di sini. Oke, maaf. Nah, kita bisa menggabungkan proses paralel dengan sekuensial. Jadi nanti dokumen tersebut kita harus tanda tangan dulu untuk kedua orang ini. Baru bisa dilanjutkan ke proses yang ketiga untuk ditandatangan. Nah, begitu kira-kira untuk penjelasan workflow-nya. Kita juga bisa mengganti role-nya. Nah, yang seperti umumnya yang biasa kita gunakan adalah signer dan approver. Nah, kalau acceptor itu kita bisa diberikan pilihan apakah ingin menyetujui atau menolak dokumen tersebut. Nah, kalau certificate recipient mungkin yang dokumen tersebut ada yang harus ada seseorang yang mungkin ingin mensertifikat dokumen tersebut. Kita bisa berikan role ini. Untuk form filler, dia hanya pengisi form. Tapi kalau kita membutuhkan tanda tangan dari form filler pun kita juga bisa mendapatkannya. Ya, kalau delegator kita bisa mengatur dari awal jika si penerima itu mungkin sedang berhalangan atau cuti. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya coba setting aja untuk role-nya. Jadi agar kita bisa melihat kira-kira seperti apa kegiatannya dalam workflow tersebut. Oke, kita berlanjut ke bagian yang autentikasi keduanya. Kita bisa menggunakan password dan OTP phone. OTP phone ini kita bisa kita kirim melalui SMS atau dari telepon. Nah, kalau untuk internal biasanya kita gunakan untuk pengiriman dokumen internal itu lebih dimudahkan untuk menggunakan autentikasi dari akun Adobe Sign. Jadi kita hanya tinggal cukup login saja dan kita sudah bisa membuka dokumen tersebut untuk kita tanda tangan atau approve. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi saya coba setting aja menggunakan password agar kita bisa melihat untuk verifikasi awalnya seperti apa. Dan oke, saya lanjut ke bagian sisi. Jadi misalkan ada seseorang yang butuh untuk kita orang tersebut ingin mengetahui kira-kira dokumen ini, workflow ini sudah sampai mana, atau dia sebagai pengirim tapi dia tidak perlu untuk tanda tangan, tapi dia hanya ingin tahu dokumen tersebut sudah sampai mana aktivitasnya. Nah, kita bisa berikan sisi di sini. Jadi orang tersebut kita tinggal tuliskan saja emailnya, nanti dia juga akan bisa melihat, men-tracking bagaimana aktivitas dari workflow ini. Nah, itu untuk sisi. Oke, jadi ini kalau untuk pesan, itu sebenarnya kurang lebih sama seperti kita ingin mengirim email. Istilah kita berikan dulu subjeknya. Misalnya ini perlu tanda tangan dokumen misalnya. Nah, untuk pesan kita juga bisa langsung ketik. Atau kita bisa juga menggunakan template yang sudah disiapkan oleh admin. Atau, oh ya admin saja yang bisa memasukkan message template ini. Nah, jadi nanti tinggal kita pilih saja, kalau tidak pun kita bisa langsung ketik saja di sini. Oke, nah untuk selanjutnya dari dokumen tersebut kita juga bisa berikan password. Jadi pada setiap kita ingin membuka password tersebut, membuka dokumen tersebut, kita harus memasukkan password. Nah, sama juga kalau untuk deadline, jika misalnya melebihi dari kita yang sudah setting di awal, misalnya 1 hari, workflow ini masih belum selesai untuk ditandatangan atau di-approve, maka workflow ini juga akan dihentikan, di-cancel istilahnya. Nah, kalau reminder, bagi yang belum meng-approve atau tanda tangan, misalkan di bagian approve ini, dia masih belum untuk di-approve, tapi baru dilihat. Nah, mungkin masih kita menunggu 2-3 hari karena masih belum di-approve. Nah, dia nanti akan diberikan reminder. Entah setiap hari, setiap minggu, sesuai pilihan dari waktu yang ada. Nah, oke, kira-kira saya coba langsung lanjut juga ke bagian dokumen. Kita bisa juga mengambil dari penyimpanan lokal kita, atau dari template yang bisa disiapkan dari admin atau kita sendiri yang membuat, dan juga bisa juga dari cloud yang ada di sini. Oke, jadi saya coba ambil aja dari penyimpanan lokal, dan habis itu saya langsung aja klik next di sini untuk
memasukkan bagian-bagian field untuk signature. Oke, untuk dokumennya ini kita sudah bisa buka. Jadi di sini kita bisa memasukkan secara otomatis dan manual field-nya. Kalau misalkan saya pilih text input di sini untuk mengisi, nah kita tinggal drag saja dan kita lepas, nanti dia akan bisa menyesuaikannya karena ini otomatis. Nah, kalau misalkan kita ingin mengatur ukur besar kecilnya pun juga bisa. Kalau otomatis kita tinggal klik aja di sini. Nah, nanti dari Adobe Sign akan melihat bagian mana yang kosong, nanti akan bisa diisi. Oke. Terus saya coba langsung lanjut ke bawah. Saya coba berikan untuk bagian signature-nya. Oke, jadi di sini saya tinggal drag, lalu saya atur aja untuk ukurannya. Oke, dan saya juga berikan sebuah istilahnya tanda bahwa dokumen ini telah di-approve. Oke, jadi saya di sini mesti memberikan dulu untuk ke setiap orang penanda tangan. Dan di sini saya juga berikan semuanya. Oke, nah kira-kira kita mengaturnya untuk seperti ini untuk field-nya. Oh ya, untuk field sendiri kita juga bisa istilahnya memberikan sebuah kewajiban untuk mengisi field. Nah, jadi saya coba contohkan di bagian ini, bagian email ini, saya coba mewajibkan untuk mengisi. Saya mesti centang tombol require ini, dan saya juga bisa memberikan validasi agar isian dalam field email ini benar-benar sesuai dengan email address. Jadi kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pengisian dokumen dengan menggunakan fitur validation ini. Nah, untuk nomor telepon misalnya saya juga berikan wajib aja misalnya, lalu saya coba dengan mudah saja memberikan validasi number. Nanti isi-isian yang tidak sesuai dengan number akan ditolak. Nanti kita bisa lihat pada saat pengisian. Nah, jika kita ingin menggunakan dokumen ini untuk template lagi, kita bisa centang aja, atau kalau enggak pun kita bisa langsung aja klik send di sini. Dan setelah saya klik send, ini semua workflow-nya secara otomatis akan berjalan sesuai yang sudah kita atur di awal. Jadi di sini saya coba berikan misalkan namanya testing. Nah, terus untuk pengisian nomor teleponnya, jadi saya pertama isi dulu, tapi tak tahu ternyata kita tidak sengaja menekan simbol. Nah, mungkin terkadang kita mungkin bisa melewati hal seperti ini. Tetapi karena kita telah mengatur validasi di awal, nah kita bisa melihat bahwa ternyata ada kesalahan dalam pengisian nomor telepon ataupun huruf misalnya. Itu juga bisa dideteksi. Nah, jadi kita bisa mengurangi kesalahan. Nah, lalu sama juga seperti email, misalnya saya langsung gmail.com tanpa ada .com-nya. Nah, itu dia juga tidak bisa menerima. Jadi harus sesuai dengan format email. Nah, kira-kira seperti ini untuk validasinya. Saya coba langsung aja submit agar kita bisa melihat proses penandatanganan dan approval-nya. Oke, jadi di sini sudah langsung terkirim seharusnya. Oke, di sini kita bisa melihat signature telah di-request. Dan saya coba refresh lagi, dan di sini approval juga sudah sampai langsung ke 2 orang tadi. Oke, jadi di sini kita bisa melihat logo dari company kita. Terus kalaupun misalkan kita merasa tidak mungkin berhalangan atau kita cuti atau kita merasa tidak pantas untuk menandatangani dokumen tersebut, kita juga bisa mendelegasikannya ke orang yang kita tuju. Tapi kalau tidak, kita bisa langsung aja buka dokumennya. Nah, seperti yang tadi kita di awal sudah setting, secara default kita memasukkan password-nya secara salah itu sebanyak 5 kali. Jika salah lewat dari 5 kali, maka otomatis workflow dari dokumen ini juga akan dibatalkan. Jadi ini berguna untuk keamanan dari dokumen tersebut.
Oke, jadi untuk pesannya juga sudah masuk. Dan saya tinggal ke bawah aja. Isian juga sama. Kita tidak perlu upload ulang. Dan kita tinggal menandatangani sesuai tempat yang sudah disediakan. Nah, kalau sudah ada sebelumnya, dia akan muncul otomatis di sini. Nah, kalau misalkan kita ingin mengganti pun, kita juga bisa menggunakan nama kita, atau kita istilahnya ingin men-draw lagi dari mouse kita misalnya, atau kita mengupload sebuah gambar, mungkin cap perusahaan kita, atau tanda tangan kita yang sudah di-scan, dan lain sebagainya, itu tetap juga bisa divalidasi. Nah, kalau misalnya untuk smartphone, nah kita tinggal masukkan nomor telepon kita di sini, dan Adobe Sign akan mengirimkan sebuah link yang bisa kita buka untuk dokumennya, dan kita bisa langsung tanda tangan di smartphone kita. Nah, oke, jadi saya coba menggunakan draw aja di sini, lalu saya apply aja. Dan di sini kita juga ada pernyataan bahwa jika saya mengklik tombol biru ini, maka kita telah benar-benar telah menandatangani dokumen tersebut. Oke, jadi saya langsung klik sign aja. Dan saya membuka untuk dokumen yang selanjutnya untuk di-approve. Oke, jadi kira-kira untuk approve kita seperti ini. Misalnya saya sudah ke bawah membaca, saya tinggal klik tombol bantuan aja yang di sini untuk saya approve. Tapi misalkan ada bagian yang tidak sesuai dalam dokumen tersebut. Nah, kita bisa memilih option di sini. Nah, kita bisa menolak untuk approve. Atau kita juga bisa mendelegasikan ke orang yang kita tuju. Nah, itu dari option ini kita bisa ada pilihan. Tetapi kalau memang sudah sesuai, kita bisa langsung aja klik approve di sini. Dan kita akan melihat Pak Thomas untuk menandatangan. Jadi dari sisi pengirim, seperti yang tadi sudah saya katakan di awal, kita bisa men-track dokumen tersebut sudah sampai mana activity dari dokumen tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat di bagian activity bahwa dokumen ini masih terkirim ke emailnya Pak Thomas untuk ditandatangan. Nah, dan activity sebelumnya juga tercatat dari dokumen ini dibuat, diisi, sampai dokumen ini telah di-approve, tanda tangan juga, dan sampai sekarang sedang terkirim ke emailnya Pak Thomas, masih belum dibuka. Nah, jadi kalau misalkan dari tahap ini, mungkin sudah beberapa hari Pak Thomas belum buka. Nah, kita bisa nih memberi reminder di sini. Untuk Pak Thomas, mungkin misalnya karena sudah terlalu lama kita harus right now. Jadi kita bisa memberikan pesan di sini, misalkan tolong untuk dibuka dokumennya untuk ditandatangan. Nah, itu misalkan seperti itu. Kita bisa beli reminder di sini. Atau jika dalam dokumen tersebut ternyata di pertengahan jalan ada yang tidak sesuai, kita bisa juga cancel workflow ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk action yang ada di sini. Saya coba refresh saja dulu. Mungkin ini masih belum ya. Masih Pak Thomasnya mungkin masih belum untuk membuka dokumen tersebut. Nah, kalau misalnya kita sudah pindah ke bagian komplit, jadi di sini saya ada beberapa contoh. Untuk bagian komplit ini, jika saya buka activity-nya, nah kita bisa lihat bahwa jika sudah selesai, nanti di sini akan tercatat bahwa dokumen tersebut telah di-approve oleh di sini emailnya April. Jadi kita juga bisa melihat buktinya. Misalkan kita tinggal saja download audit report di sini, dan kita juga bisa mendownload PDF hasil dari dokumen yang sudah ditandatangan ataupun di-approve. Oke, jadi di sini saya coba kita refresh dulu. Oke, nah kita mungkin bisa menggunakan yang sudah barusan. Oke, nah ternyata sudah ditandatangan oleh Pak Thomas untuk emailnya. Nah, jadi di sini saya coba download ulang aja untuk yang audit report dan dokumen yang sudah hasil ditandatangan tadi. Jadi saya open aja di sini dan saya coba perbesar. Oke.
Nah, kira-kira seperti ini tampilan dari audio report kita. Jadi untuk subjeknya kita bisa lihat di sini, statusnya seperti apa, pengirimnya dari siapa, sampai dokumen ini kapan dibuatnya juga semua tercatat di sini. Nah, transaction ID ini kita bisa gunakan sebagai untuk memvalidasi tanda tangan yang ada di dokumen kita. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara kita memvalidasi tanda tangan tersebut. Nah, untuk historinya semua tercatat dengan lengkap. Kapan, tanggal berapa, jam berapa, sampai IP address-nya pun juga tercatat di sini. Semua untuk telah terkirim atau telah dilihat juga tercatat semua di sini. Sampai pada saat memasukkan password dengan benar juga tercatat di sini. Sampai dokumen tersebut komplit, sudah selesai. Ini semua tercatat dengan rapih dengan di audio report. Nah, kalau misalkan untuk contoh dari dokumen, nah ini untuk isian juga sudah sama. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada 2 tanda tangan beserta stamp yang artinya benar-benar sudah di-approve dokumennya. Nah, misalkan saya ingin memvalidasi tanda tangannya Pak Thomas. Saya bisa klik aja untuk tanda tangannya, dan nanti Adobe Sign akan memunculkan website seperti ini, tampilan ini, bahwa transaction ID yang ada di tanda tangan dengan yang ada di audio report itu benar sama. Jadi dia valid dan audio report tersebut bisa kita gunakan sebagai bukti bahwa tanda tangan ini, dokumen ini telah ditandatangan oleh Pak Thomas, benar-benar. Nah, sama juga dengan tanda tangan saya sendiri, bisa juga divalidasi. Nah, kira-kira seperti itu untuk penggunaan dari Adobe Sign. Nah, Adobe Sign sendiri seperti yang sudah diceritakan oleh Pak Thomas dan Pak Poni juga, Adobe Sign itu saling terintegrasi dengan Office 365. Nah, kita bisa juga menggunakan fitur approval di sini yang ada di Teams. Misalkan kita mempunyai kondisi seperti ini. Dokumen tersebut kita harus mereview dulu dokumennya. Jadi agar kita tidak perlu cancel workflow yang sudah kita jalankan. Nah, kita bisa menggunakan fitur dari approval ini untuk istilahnya mereview dulu dokumen tersebut. Mungkin dari staff ingin mengirimkan dokumen, tapi dia mereview dulu dengan atasannya. Nah, kita bisa menggunakan request type yang basic ini dari approval untuk kita mereview dulu. Jadi kita tinggal isi saja nama dari request-nya, approver-nya, maksudnya tujuannya ke siapa. Sebenarnya ini kurang lebih sama prosesnya dengan pada saat kita ingin mengirimkan dokumen. Nah, kita mesti attach dari dokumen tersebut yang ingin direview, dan nanti approval tersebut akan bisa kita lihat juga statusnya seperti apa. Nah, seperti contoh yang ada di sini, saya coba mengirimkan ke emailnya Pak Thomas. Nah, mungkin dari review seperti ini kita bisa lihat ada statusnya telah di-approve, saya coba review, dan ternyata Pak Thomas juga sudah oke. Nah, jika sudah oke, kita juga bisa pindah ke Adobe Sign. Mungkin ini saya mesti login dulu. Bisa kita pindah ke Adobe Sign langsung tanpa harus kita istilahnya membuka dulu browser di Adobe Sign-nya. Kita bisa langsung juga dari approval ini mengirimkan dokumen untuk siap ditanda tangan. Oke, jadi saya coba login dan kita bisa melihat tuh proses kita mengirimkan tanda tangan di approval. Sebenarnya kurang lebih sama untuk kita proses pengirimannya. Jadi kalau saya pilih awalnya kita yang basic untuk di-review dulu. Nah, setelah selesai kita memilih yang e-sign di sini. Nah, jadi kita lihat ada provider dari Adobe Sign, nama request-nya, mungkin subjeknya misalnya dokumen apa gitu. Lalu itu juga pesan, dan juga untuk add attachment-nya sama juga, kita bisa mengambil dari Adobe Sign ataupun dari komputer kita, dan kita juga bisa memilih role-nya. Dan kita lihat ada angka 1 di sini, itulah yang workflow secara sekuensial itu. Kalau mau paralel kita juga bisa
tinggal klik tombol di sini. Sama prosesnya seperti yang ada di browser. Oke, nah kira-kira seperti itu untuk fitur approvals. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan approval, kita ingin langsung membuka Adobe Sign dari Teams. Nah, itu kita juga bisa langsung membukanya di Teams. Jika add-in dari Adobe Sign-nya sudah dimasukkan. Seperti yang tadi Pak Poni tunjukkan itu. Kita tinggal find app dan cari Adobe Sign dan kita tinggal add aja. Nah, jadi kita bisa ditampilkan dengan halaman seperti yang kita membuka browser di Adobe Sign yang tadi. Nah, kalau misalkan ada juga yang mempunyai SharePoint, ingin langsung mengirimkan dokumennya untuk ditandatangan, nah itu kita juga bisa. Jadi kita tinggal pilih saja, misalkan saya menggunakan dokumen ini, dan di pilihan ini kita bisa melihat untuk langsung send for signature. Atau status juga kita bisa lihat untuk statusnya kira-kira dokumen ini sudah sampai mana kegiatannya. Nah, kalau untuk SharePoint, ini sudah otomatis jika misalkan kita tidak mengatur dari awal, misalnya menggunakan Power Automate. Nah, kita tidak ada aturan, maksudnya kita belum mengatur Power Automate misalnya. Nah, di SharePoint sendiri dengan Adobe Sign ini, dia nanti jika workflow ini setelah selesai, dokumennya selesai ditandatangan, maka dia secara otomatis akan membuat satu buah folder yang berisi dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani. Jadi setiap dokumen yang kita ingin kirimkan menggunakan SharePoint, semua hasil dari dokumen yang sudah ditandatangani itu akan masuk ke folder tersebut secara otomatis dibuat. Nah, tapi kalau kita sudah di awal mengatur menggunakan Power Automate, nah itu mungkin foldernya bisa pindah dari sesuai aturan dari Power Automate yang sudah kita buat itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk demo dan sedikit penjelasan mengenai integrasi dari Adobe Sign. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya kembalikan ke Ibu Khairul ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak Pak Aldo atas demonya. Iya, sama-sama. Kemudian ini akan ada sesi dari Bu April ya, yang akan membahas mengenai licensing dari Adobe Sign. Bu April, apakah sudah ready Bu April? Sudah ready, sebentar ya, saya share screen dulu. Sip. Sudah terlihat? Iya, sudah terlihat Mbak. Terima kasih semuanya, selamat siang. Saya April dari tim TechPack. Saya ingin menjelaskan untuk Adobe Licensing Plan. Nah, dari Adobe Licensing Plan ini, Adobe Sign ini ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe name user, yang kedua adalah tipe transaction. Nah, kalau untuk tipe name user sendiri, satu name user 150 transaksi per user per tahun. Nah, kalau tipe yang transaksi ini unlimited user, jadi usernya fleksibel dan kita bisa menentukan usernya siapa saja. Nah, satu transaksi ini 1 per klik send. Seperti itu. Jadi ada dua tipe, pertama tipe name user, yang kedua adalah tipe transaction, tergantung kebutuhan dari perusahaan. Nah, selain tipe user dan transaction, dari segi feature-nya, ada tipe bisnis dan enterprise. Nah, kalau tipe bisnis ini tanda tangannya lebih standar dan hanya integrasi dengan Microsoft 365. Nah, kalau enterprise itu yang tadi dijelaskan oleh Pak Aldo, kita bisa integrasi dengan workflow, kita bisa single sign on, kita juga bisa integrasi dengan Office 365, kita bisa integrasi dengan aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya e-billing atau e-procurement, kita bisa integrasi dengan aplikasi itu. Oke, tipe enterprise ini lebih lengkap. Nah, kalau misalnya ini per transaksi untuk dokumennya sendiri yang dikirim itu 10 MB. Untuk signernya minimal 25 signer. Nah, kalau misalnya lebih dari 10 MB
apakah bisa nanti kita bisa di custom melalui, nanti bisa di email melalui Adobe dan itu free. Nah, ini merupakan contoh dari pricing Adobe Sign. Nah, yang saya tadi jelaskan, yang tipe name user mendapatkan 150 transaksi per user per tahun. Untuk level 1 sampai 9 user, untuk level 2 10 sampai 49 user, untuk level 3 50 sampai 99 user, untuk level 4 lebih dari 100 user. Nah, kalau untuk tipe transaksi per klik send berdasarkan tier 1 sampai 999, tier 2 1000 sampai 2499, tier 3 2500 sampai 4999, tier 4 5000 lebih. Harga name user dan harga transaction berlaku selama 1 tahun. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ida. Silakan Bu Ida. Baik, kita ke next session, yaitu langsung ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa dibantu jawab sama Pak Poni dan Pak Thomas atau Pak Aldo, mungkin ya. Mungkin saya bisa langsung bacakan pertanyaannya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Nanang dari PT Adiagraha. Izin bertanya, bisakah menggunakan Adobe Sign untuk mendapatkan tanda tangan saat perangkat seluler offline? Ini pertanyaan untuk TechPack nih. Pak Thomas atau Pak Aldo bisa dibantu jawab? Oke. Nah, kalau misalkan offline, itu mungkin kita istilahnya hanya membuka saja dokumen tersebut dan tanda tangan di situ. Tapi karena kita offline, jadi pada saat kita sebagai pengirim itu kita tidak bisa melihat activity-nya. Jadi kita hanya bisa tanda tangan, tapi tunggu kita sudah mempunyai istilahnya koneksi internet, baru bisa nanti terupdate. Jadi baru bisa kita kirim, maksudnya seperti yang tadi saya contohkan itu, klik tombol birunya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak Aldo. Iya. Ini pertanyaan kedua dari Pak Nanang. Apakah aplikasi seluler Adobe Sign mendukung Enterprise Mobility Management atau EMM? Oke. Mungkin ya untuk itu Pak Thomas bisa membantu untuk jawab ya. Ya, boleh Pak Thomas. Bisa diulang lagi pertanyaannya apa? Bisa diulang Baik. tolong? Baik Pak. Apakah aplikasi seluler Adobe Sign mendukung Enterprise Mobility Management atau EMM? Saya kurang ngerti mengenai yang Mobility Management tadi ya. Tetapi Adobe Sign ini adalah sebuah application mobile apps yang bisa kita download dari misalnya Play Store. Ya. Kita bisa download langsung dari Play Store Adobe Sign-nya, kemudian kita bisa langsung sign in dengan akun yang udah ada, yang sudah diberikan akses ke Adobe Sign, dan kita udah bisa menjalankan secara berdiri sendiri. Artinya ini adalah satu aplikasi yang memang sudah dirancang Adobe Sign. Nah, mungkin tanggapan cuma itu sih dari saya. Mungkin Pak Poni mau nambahkan? Ya, baik. Saya ingin menambahkan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi benar sekali. Adobe Sign sendiri adalah suatu aplikasi. Jadi aplikasi yang tentunya secara independen sudah secure, ya, dan memiliki semua fitur security. Tetapi tentunya di dalam konteks aplikasi Adobe Sign itu sendiri. Sedangkan kalau Enterprise Mobility Management dalam arti lengkapnya, itu adalah suatu kemampuan, ya, suatu fasilitas untuk mengamankan perangkat mobile kita. Nah, jadi perangkat mobile kita Enterprise Mobility Management itu disediakan di dalam Microsoft 365 Business Premium, ya, atau ya Microsoft 365 yang lebih tinggi seperti E3 dan E5. Jadi kita perlu memahami bahwa Adobe Sign ini adalah aplikasi ya Pak ya, menjawab pertanyaan tadi. Jadi tentunya kalau Enterprise Mobility Management ini kan adalah pengamanan perangkat ya secara menyeluruh terhadap suatu organisasi. Jadi tentunya ini di luar ranahnya Adobe Sign. Nah, kalau Enterprise Mobility Management yang ingin dicapai itu menggunakan Microsoft 365 Business Premium ya atau lebih tinggi. Nah, sedangkan Adobe Sign sendiri
sebagai suatu aplikasi sudah memiliki semua fitur-fitur pengamanan security, tapi tentunya ya di dalam konteks Adobe Sign-nya sendiri saja. Tentunya Adobe Sign Enterprise Management tidak akan mengatur bagaimana mobile phone kita ini diamankan, bagaimana aplikasi-aplikasi lain di mobile phone kita ini itu dilindungi supaya tidak bisa men-sharing data ke aplikasi personal, ya misalnya mungkin dari Adobe Sign tidak boleh dicopas ke WhatsApp. Itu tentunya bukan ranahnya si Adobe Sign lagi ya. Itu sudah ranahnya si Enterprise Mobility Management yang ada di dalam Microsoft 365 Business Premium. Ya, jadi singkatnya kalau ingin mencapai suatu fitur Enterprise Mobility Management bukan ke Adobe Sign-nya, tetapi justru ke perangkat ke Microsoft 365-nya. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Poni. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Pak Ardi dari PT Spin. Tadi disebutkan Adobe Sign adalah layanan elektronik berbasis cloud ya Pak. Jika iya, dari sisi security-nya bagaimana? Dan ada berapa level user untuk bisa akses Adobe Sign ini? Dan jika menggunakan selain Office 365 seperti open source application yang sejenis Office Windows, apakah available? Pak Aldo mungkin bisa bantu jawab. Oke, iya. Mungkin Pak Thomas ada ini penjelasan yang lebih ini. Ya. Oke, Ada Adobe penjelasan Sign soal security. ada tiga level dari users, penentuan dari sisi tingkat daripada keamanan atau security buat user. Pertama adalah yang paling basic, namanya adalah sebagai users. Users ini adalah seperti biasa mereka hanya menjalankan proses untuk send signature ataupun bisa memanage dokumen transaksi yang dikirimkan. Ya, mereka juga bisa mengambil reportnya. Dan tingkat kedua adalah disebut dengan sign administrator, di mana sign administrator adalah yang lebih tinggi dari user, di mana mereka bisa create users, bisa create group, kemudian juga bisa custom workflow jika customer guna Adobe Sign Enterprise. Ya, dan mereka sebagai juga bisa masuk ke namanya admin console, Adobe Admin Console untuk meremove atau meng-add users di dalam konsolnya Adobe. Dan yang paling tinggi disebut dengan privacy admin. Privacy admin adalah dalam Adobe Sign itu bisa menghapus transaksi secara manual. Di mana kita tahu bahwa setiap transaksi atau dokumen yang dijalankan itu diupload ke Adobe Cloud, tapi itu bisa dihapus. Nah, setelah transaksinya selesai, seorang privacy admin itu bisa menghapus secara manual dari cloud-nya Adobe atau dari server Adobe. Jadi mereka bisa melakukan. Selain secara manual, ya admin dan privacy admin itu bisa membuat namanya retention, yaitu satu schedule untuk bisa menghapus otomatis data yang tersimpan di cloud-nya Adobe. Nah, pertanyaan keduanya apa ya Bu tadi Bu? Ya, pertanyaan keduanya ini, jika kita menggunakan selain Office 365 seperti open source application yang sejenis Office Windows, apakah available? Open source. Saya kurang tahu mengenai open source, tetapi yang bisa diakses oleh Adobe Sign itu ada 3 cara. Pertama, menggunakan aplikasi Microsoft. Ya, seperti Word, Outlook, dan PowerPoint, SharePoint, Teams, Automate, dan sebagainya. Yang kedua adalah menggunakan browser. Seperti Mozilla, kemudian Firefox, Google, dan sebagainya, Safari, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah menggunakan smartphone. Ya, smartphone ini support untuk iOS maupun Android. Nah, 3 cara ini adalah kita bisa mengakses Adobe Sign, send signature, dan kita bisa memonitor transaksi yang sudah dikirim keluar. Dan manajemen terhadap transaksinya. Itu sih, Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Thomas. Semoga menjawab ya Pak Ardi. Oh ya, mungkin saya tambahkan lagi, jika ada customer yang memiliki application sendiri, karena saya nggak tahu open source itu apakah suatu application, jika customer memiliki developer yang mendevelop aplikasi, selama dia itu adalah kompatibel dengan REST API, itu bisa diintegrasi, bisa memanggil Adobe Sign. Adobe Sign Enterprise itu memiliki namanya API function. Ya,
API ini selama protokolnya adalah REST ya, itu bisa dikombinasi jalankan dengan aplikasi yang di develop sendiri. Gitu sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Indra dari PT Finet. Bagaimana cara mengimplementasikan penandatanganan berjenjang? Yang saya pahami menggunakan aplikasi Microsoft Office hanya bisa desain sekali saja. Mungkin dari Pak Poni atau Pak Thomas? Oke, saya bantu jawab. Untuk yang penandatanganan berjenjang itu, tadi pada saat kita ingin mengirimkan sebuah dokumen, kita bisa men-setting istilahnya dengan proses sekuensial. Jadi tadi ada angka 1, 2, 3, 4, itulah yang maksudnya berjenjang. Tapi kita juga bisa mendesain workflow tersebut. Jadi kalau yang tadi saya gunakan itu kita hanya memasukkan email saja secara manual, masuk satu-satu, dan nanti kita tinggal atur untuk orangnya siapa-siapa aja yang mesti misalnya nomor 1, nomor 2 gitu. Tapi kalau untuk desain workflow ini, itu biasanya akan lebih besar untuk istilahnya mungkin seperti bentuk organisasi. Mungkin kalau misalkan ingin lebih jelas, saya coba membantu untuk itu ya. Coba saya tampilkan untuk share screen maksudnya. Ya, boleh Pak. Oke, iya. Jadi saya coba share screen aja dulu. Oke. Nah, jadi saya udah langsung kira-kira sudah tampil kan ya untuk layar saya. Oke, nah jadi di Adobe Sign itu kita bisa mendesain workflow sendiri. Jadi seperti ada yang contoh yang ada di sini. Mungkin dari sender ini dia akan mesti tanda tangan, baru nanti akan pindah ke manajer 2 dan nanti bisa langsung terkirim lagi ke 3 orang yang ada di sini. Section head 2, HR section, atau manager. Nah, kira-kira workflow-nya seperti ini kita bisa desain. Kalaupun misalkan ada yang bagian yang ingin kita hapus, kita bisa tinggal klik aja di sini. Atau kalau mau menambah, kita bisa memilih paralel di sini. Jadi nanti kita tinggal mengganti namanya. Misalnya manajer 3 mungkin, misalkan seperti itu. Dan role-nya pun kita juga bisa memilihnya. Di sini misalkan saya coba ganti di sini agar lebih kelihatan. Oke. Nah, untuk role, nah kita bisa memilih sesuai keinginan. Jadi kita bisa mendesain workflow ini. Tidak seperti yang tadi saya di awal itu, saya harus memasukkan dulu emailnya. Tapi kita jika sudah membuat workflow seperti ini, kita bisa tinggal gunakan saja. Dan dokumennya pun jika sudah sama, kita juga bisa masukkan di sini. Jadi nanti setiap menggunakan workflow ini, dokumennya akan selalu sama. Jadi kita tinggal klik send aja. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga menjawab. Ya, baik, thank you Pak Aldo. Ya, ini next-nya ada pertanyaan untuk Pak Poni. Sejauh mana Microsoft Teams dapat menerapkan document management system, misalnya untuk keperluan versioning? Ya, baik. Jadi seperti dijelaskan tadi bahwa pada dasarnya Microsoft Teams ini dibangun di atas solusi SharePoint Online. Jadi SharePoint Online ini memang sudah memiliki fitur ya document management system yang lengkap ya. Salah satunya tentunya adalah versioning tadi ya. Jadi secara otomatis setiap dokumen yang di-save di dalam SharePoint Online itu kan otomatis di-maintain versioningnya. Ya, by default itu di-maintain 20 versi terakhir, 20 versi update terakhir yang tetap kemudian ini masih bisa diubah ya oleh administrator apakah ingin menambah sampai ke 99 versi atau justru malah mau diturunkan. Dan kita bisa mengatur versioning ini per site ya, per SharePoint site, jadi bisa dibeda-bedakan juga. Jadi kemampuan versioningnya sangat ekstensif ya kalau di dalam SharePoint Online ini. Karena pada dasarnya di dalam Microsoft Teams, kalau boleh saya share, mungkin saya share sedikit saja ya, untuk menunjukkan apa yang saya maksud dengan bahwa Microsoft Teams ini sebenarnya adalah dibangun di atas SharePoint. Ini adalah tampilan Microsoft Teams, saya ambil contoh seperti ini. Nah, ini saya mungkin kita ada mengupload beberapa dokumen di dalam Teams kita. Semua dokumen itu akan ada di dalam
files ya dari Microsoft Teams. Nah, ini sebenarnya ada saudara sebentar. Nah, ini adalah SharePoint site. Bahkan saya bisa openin SharePoint di sini. Ya. Jadi seluruh folder ini, ya seluruh dokumen ini sebenarnya adalah suatu di dalam SharePoint online kita. Gitu. Ya, nah ini SharePoint dan semua data di sini ya bisa langsung di open secara online karena terintegrasi dengan Microsoft Office. Dan di dalam setiap file yang ada itu sudah ada menu, sudah ada di maintain otomatis versionnya seperti ini. Ya, kita bisa lihat. Ya, mungkin Pak, ini contohnya. File ini sudah pernah diedit 2 kali nih Pak. Ya, versi pertama di tahun 2020 Juni, ya, versi kedua di jam lebih baik. Ini size-nya ada. Kita otomatis juga bisa langsung mengambil apakah saya mau view saja versi lamanya atau saya mau restore. Kalau saya restore dia akan menjadi versi baru, versi 3 gitu ya. Jadi semua versi sebelumnya tidak akan bisa ditimpah ini untuk mengamankan dari sisi audit dan akses. Kalau saya klik restore ya seperti ini. Kalau saya klik restore sekarang, maka ini akan menjadi versi 3. Nah, ya, versi 3 ini kita bisa lihat ukurannya sama dengan versi 1. Ya, kalau saya restore yang versi 2, dia akan kembali menjadi versi 4. Begitu ya. Semoga jelas ya versioningnya. Terima kasih. Silakan Ida, pertanyaan selanjutnya. Ya, baik, thank you Pak Poni. Ini mungkin kita ke pertanyaan terakhir kali ya. Jadi bagi yang belum sempat terjawab, nanti akan kita compile di satu file dan nanti akan kami kirimkan melalui email. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Eko Wibowo. Izin bertanya, apakah digital sign Adobe ini bisa diintegrasikan dengan ERP SAP sistem sebagai approval atau release PR? Apakah membutuhkan customize di SAP-nya? Terima kasih. Pak Thomas atau Pak Aldo? Tadi pertanyaannya SAP ya Bu ya? Iya. Baik. Adobe ada support 2 SAP yang sudah ada built-in. Pertama adalah SAP SuccessFactors, yang kedua adalah SAP Ariba. Jika SAP yang lain, misalnya adalah SAP yang untuk apa namanya ya, CLP yang nggak salah ya. Ya, saya nggak hafal produk-produk SAP. Itu harus menggunakan namanya adalah Cloud Connector. Jadi ada Cloud Connector yang dimana bisa menghubungkan ke Adobe Sign. Ya, belum ada built-in di dalam SAP-nya. Jadi mesti menggunakan SAP konektornya. Itu SAP namanya SAP Cloud Connector kalau tidak salah. Dan itu adalah produk terpisah yang mesti dibeli. Mungkin hal ini bisa ditanyakan lebih jauh kepada perwakilan SAP bagaimana untuk bisa menghubungkan SAP Cloud Connect, mendapatkan SAP Cloud Connector tersebut. Nanti saya akan coba cari dulu dokumentasinya dan saya akan sharekan setelah saya mendapatkan. Ini ada nih. Coba saya share ya sekarang di layar ya. Ini yang saya nemukan dari sebentar. Nah, di sini ada namanya SAP CPQ. Saya nggak gitu hafal ya. Ini kalau salah adalah produk SAP juga. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah produk untuk SAP yang dimana kalau salah, sorry. Ya, apakah layar saya masih muncul, Ibu? Iya, muncul. Iya, muncul, Pak. Ya, kita bisa melihat bahwa SAP PQ ini bisa diintegrasi dengan Adobe Sign. Ya, nah ada cara-caranya, kemudian juga ada requirement-nya. Seperti misalnya harus menggunakan ada setting yang dilakukan di dalam SAP-nya, di mana SAP itu sebenarnya memanggil Adobe Sign. Jadi Adobe Sign itu bersifat dia dipanggil, di-trigger oleh
oleh namanya pemanggilnya seperti misalnya oleh SAP CPQ-nya. Nah, jadi coba dicek aja ke provider SAP bagaimana supaya mereka bisa tergantung SAP-nya aplikasinya apa, tapi bagaimana mendapatkan cloud connector supaya bisa memanggil Adobe Sign. Ini ada Digital Document Bundle Package. Nah, ini ada dua package. Yang sebelah kiri ini adalah package basic dan yang sebelah kanan ini adalah package dari silver namanya. Jadi yang kiri ini hanya dengan 2 juta per bulan dengan komitmen 1 tahun. Di dalamnya ini Bapak Ibu akan mendapatkan license dari Microsoft 365, kemudian juga akan ada license dari Adobe Sign untuk sampai dengan 175 transaction. Kemudian dengan paket basic ini sudah sangat cukup untuk membantu kita memberikan solusi bagi kita yang WFH, sehingga kita tetap bisa menjalankan proses bisnis walaupun kita WFH. Selain itu juga di paket bisnis ini sudah termasuk dengan PCman Basic Services. Yang sebelah kanan yang silver juga sama, itu sudah mendapatkan license Microsoft dan juga license dari Adobe. Namun bedanya di sini mendapatkan silver maintenance untuk 12 bulan. Silver maintenance dari PCman. Kemudian ini TNC-nya itu adalah periode promonya ini dari tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Agustus. Nanti flyer promo ini akan saya share juga ke email Bapak Ibu yang sudah mengisi feedback form. Jika Bapak Ibu tertarik bisa langsung kontak kami ke info@pcman.co.id atau bisa menghubungi melalui WhatsApp PCman di 0895 011 00001. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Poni Halim atas presentasinya, kemudian Bapak Thomas dan juga Bapak Renaldo, kemudian Mbak April dari TechPack Indo Informatika yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing mengenai ilmu dari Adobe Sign di sini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai dengan akhir acara masih stay bersama kami di sini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya juga ingin mengingatkan, jangan lupa untuk follow sosial media kita di @PCmanID untuk Instagram, kemudian Pasifik Cipta Mandiri untuk Facebook, dan PCman Indonesia untuk LinkedIn. Karena kita akan selalu update mengenai informasi-informasi terkait IT. Jadi di sana Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dari webinar-webinar kita juga. Baik, sampai jumpa di sesi webinar selanjutnya. Saya Khairul Musfida, pamit undur diri. Stay healthy and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.